Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika gerak melingkar. Tapi sebelum itu, apakah ada yang ditanyakan dulu dari rekan-rekan di sini terkait dengan materi yang sudah disampaikan di hari Senin yang lalu? Oke, kalau nggak ada, maka ini kita lanjutkan saja di apa yang namanya terakhir itu kita sampai mana ya? Oh ya, perbedaan antara percepatan tangensial dan juga radial itu penurunannya adalah sebagai berikut. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa gerak melingkar itu nanti apa namanya trajektorinya itu adalah seperti ini, di mana gerak melingkar positif itu melingkar positif itu didefinisikan arahnya adalah berlawanan jarum jam. Kemudian ini X sumbu Y, ini kalau misalnya dia di apa namanya, pertama-tama dia didefinisikan dalam kerangka koordinat kartesis, tapi sekarang kita akan lihat dia dalam kerangka koordinat apa itu namanya polar, ya, dimana ini misalnya sebuah massa gitu ya. Nah ini posisinya ini kalau ini disebut dia ini posisinya di X, ini dia di Y gitu ya, ini R, maka M, maka posisi dari massa M ditulis sebagai R ya adalah XI ditambah YJ gitu ya. Nah ini juga ada sudutnya, di mana sudutnya ini seperti yang pernah saya sampaikan, secara matematis didefinisikan 0 itu dari sejajar sumbu X positif. Nah dari sini kita juga bisa lihat bahwa R ini kalau di apa ini namanya dalam koordinat kartesian dia nanti seperti ini, tapi kalau misalnya ditulis dalam koordinat polar nanti dia akan ditulis sebagai berikut, R topi ya, dimana sudah saya sampaikan R topi itu adalah vektor arah ya, vektor arah yang kalau yang sejajar dengan R ini adalah R topi, kemudian yang tegak lurus ya, yang tegak lurus terhadap R ini adalah theta topi karena dia searah dengan sudut ya, searah dengan perkembangan sudut. Sedangkan kalau I dan J ini yang ini ya, ini J topi, sedangkan kalau ini I topi ya. Dan jangan lupa bahwa besar I topi adalah sama dengan 1 karena ini adalah vektor satuan sama dengan 1, maka begitu pula dengan R ya, R topi itu besarnya 1, theta topi juga adalah vektor satuan arah theta yang nilainya itu 1 ya, seperti berikut. Dan apa namanya, mungkin bagi yang ingin tahu dari mana ini berasal, mungkin di kalkulus nanti akan disampaikan ya, kalau nanti sudah membahas tentang apa itu namanya vektor gitu ya, vektor apalagi di vektor yang koordinatnya itu bukan kartesis, dari mana ini berasal, atau nanti di matek. Jadi untuk sementara di
fisika dasar ini kita yakini saja bahwa vektor satuan itu besarnya itu adalah sama dengan 1. Nah, ini kalau ditulis ulang yang komponen kartesis ini ya, ini bisa sebentar. Ini sebelum saya lanjutkan bahwa R ini ya, besar dari R ini adalah sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga kalau diteruskan yang ini menjadi R kosinus theta. Kenapa? Catatan Bapak nggak muncul, Pak. Nggak muncul. Oh ya, karena ininya salah. Pakai screen aja lah biar nggak ini ya, biar nggak apa ini namanya, biar nggak kelak-kelik. Nah, ini tadi saya menyampaikan ini ya, gerak melingkar, arah putarannya ini kalau positif definisinya itu dia berlawanan arah jarum jam, kemudian posisi dari massa atau objek yang bergerak melingkarnya itu ya, posisinya itu kalau di kartesis seperti ini, tapi kalau di koordinat polar dia menjadi seperti ini. Nah, ini bisa saya tulis lagi seperti berikut. C ya, menjadi seperti ini. Sehingga kalau misalnya saya diminta untuk mencari berapa kecepatan linearnya ya, kecepatan linear dari M ini ya, kecepatan linear dari M ya, ini adalah sama dengan dr dt ya, dr dt. Nanti kita akan dapatkan dia itu adalah sama dengan minus R sin theta ya, minus R sin theta. Ini sebetulnya dari sini. Ini tuh sebetulnya dari ini. Sebelum saya langsung nanti ke hasilnya, saya akan sebutkan saja bahwa untuk melakukan turunan ini tidak langsung diturunkan terhadap waktu, tentu saja ya, tidak langsung diturunkan terhadap waktu. Karena kalau diturunkan langsung terhadap waktu ini kan 0 ya. Kalau langsung dia 0. Tapi kalau seperti berikut ya, kalau dia diturunkan seperti berikut theta. Nah, ini valid ya, ini valid. Sehingga dengan demikian ya, kita turunkan persamaan ini terhadap theta, kemudian theta-nya sendiri kita turunkan terhadap waktu ya, kita turunkan juga terhadap waktu, sehingga nanti akan kita dapatkan di sini besarnya itu saya langsung aja minus R sin theta ya, I ditambah R kosinus theta arah J ya, tapi nanti dikalikan dengan d theta dt sama dengan kecepatan linear ya, sama dengan min R sin theta I ditambah R kosinus theta J, ini omega ya, ini omega, di mana nih ya, di mana d theta dt ini adalah sama dengan kecepatan ya, kecepatan sudut. Kalau ini adalah sudutnya, sudut terhadap waktu, maka ini adalah kecepatan sudut. Nah, nanti akan kita dapatkan persamaannya seperti ini. Dan lihat di sini ya, lihat di sini bahwa komponen yang ada di sebelah sini ya, komponen yang ada di sebelah sini itu kalau misalnya kita
lihat atau perhatikan, kita kuadratkan dan lain sebagainya, sebetulnya nanti akan kita dapatkan bahwa besar dari laju linier ya itu tidak lain tidak bukan perkalian dari R dengan omega. Seperti itu ya, karena ini kalau misalnya dimasukkan gitu ya, omeganya ini dimasukkan, maka kalau ini dikuadratkan lalu diakarkan sebetulnya sama aja ya dengan R ya, dengan R ini dikalikan dengan omega seperti ini. Makanya dari sini apa itu namanya, relasi yang kita lihat di kuliah yang lalu itu didapatkan itu dari sini sebetulnya. Ya, itu didapatkannya itu dari sini. Nah, ini ya bisa juga kita tulis ya. Bisa juga nanti kita tulis dia ini sebagai ini apa namanya, kalau kecepatan ini ya, ini juga sebetulnya bisa nanti kita tulis sebagai ini juga bisa kita tulis sebagai ini juga bisa kita tulis sebagai omega ya, sebagai omega dikalikan theta topi ya, theta topi. Jadi kalau rekan-rekan di sini pengen tahu bagaimana wujud dari theta topi secara geometri ya, maka arah theta topi ini ya, yang theta topi ini dia ini seperti ini ya, yang bentuk yang ini nih ya, yang ini. Nah kemudian apa ini namanya, makanya nanti kalau di koordinat polar si kecepatannya ini ya, si kecepatan linier ini bisa juga dia ditulis ya dalam omega dengan arahnya ini adalah theta topi seperti ini. Nah, kemudian kalau percepatan linier dari M ini juga sama dengan treatment yang sama gitu ya, adalah sama dengan dv dt adalah sama dengan dv per d theta dt gitu ya. Nah nanti ini hasil akhirnya saja ya, hasil akhirnya saja itu nanti akan kita dapatkan bentuknya itu adalah sama dengan minus R sin theta I topi ditambah R cosinus theta C topi dikalikan dengan omega kuadrat ditambah min R sin theta I topi ditambah R cosinus theta C topi dikalikan dengan d omega dt ya. Dan sehingga nanti kita nanti akan dapatkan percepatan linier adalah sama dengan minus R ya, adalah sama dengan minus R dikalikan dengan omega kuadrat ditambah dengan V dibagi dengan omega ya, V dibagi dengan omega dikalikan dengan alfa
di mana alfa ini adalah sama dengan turunan dari ini ya, turunan dari ini, turunan dari kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, sehingga nanti percepatan linearnya ini akan ditulis sebagai minus omega kuadrat R ya, dengan ininya adalah R topi. Karena ingat ya bahwa R adalah sama dengan R topi. Kemudian ini ya, ini dari relasi ini V linear sama dengan tadi sudah disebutkan bahwa besar dari V itu adalah sama dengan R dikalikan omega, maka ini nanti akan kita dapatkan R dikalikan lambda dikalikan dengan theta topi ya, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, sehingga untuk yang ini ya, untuk komponen yang ini menjadi komponen ya, ini theta, ini arahnya radial atau sejajar jari-jari. Kalau yang ini adalah tangensial ya, atau tegak lurus jari-jari. Nah, ini ya mirip dengan itu, mirip dengan ini apa namanya, V kuadrat per R ya, V kuadrat per R, A sama dengan V kuadrat per R. Jadi ini berarti yang tangensialnya ya, atau A sentripetalnya sama dengan A tangensial. A radial. Ini ya, A radial adalah sama dengan R kuadrat omega kuadrat per R. Kita pakai variabel yang ditulis di sini ya. Ini di sini untuk apa namanya, V kuadrat per R ini adalah sama dengan percepatan sentripetal sama dengan R kuadrat omega kuadrat per R adalah nanti sama dengan omega kuadrat dikali R. Maka di sini A ini mengandung A sentripetal ya. Jadi ini sama, bagian yang radial itu yang sentripetalnya. Sedangkan kalau yang A tangensial itu sama dengan R dikalikan dengan alfa ya, ditambah dengan A tangensial ya. Makanya ini dari situ asalnya ya, di mana besar dari ASP adalah yang ini ya. Jadi ini saya tulisnya di sini aja, ASP seperti ini ya. Sedangkan besar dari vektor tangensial adalah sama dengan ini ya. Jadi di sini saya hapus aja. Nah, dari sinilah dia itu berasal ya, mengingat bahwa ini apa namanya, turunannya itu tidak langsung diturunkan terhadap waktu ya, pasti nol lah ya. Tapi kita lihat bahwa ternyata sudut, karena kita udah belajar ini kan, kita sudah belajar ke apa itu namanya, di gerak melingkar punya analogi dengan gerak linear kemarin itu kan, dari yang ini nih, dari yang ini. Nah, ini dari tabulasi ini kita lihat bahwa yang namanya sudut itu punya apa, itu didefinisikan sebagai fungsi waktu gitu ya. Kalau misalnya percepatan tangensialnya itu konstan, jadi percepatan melingkarnya itu konstan, maka kecepatannya itu dihasilkan dari itu kan, dari integral ya, dari integral percepatan terhadap waktu, dan
sudutnya juga integral lagi dari kecepatan. Jadi yang pernah kita dapatkan dulu di mana kecepatan linear relasi ini, ya. Jadi kalau misalnya saya punya ini ya di linear, saya punya A sama dengan konstan, maka V itu adalah sama dengan integral dari A dikalikan dt. Ya, sehingga nanti saya dapatkan dia itu adalah V0 ditambah AT, gitu ya. Kemudian X sama dengan integral dari VDT sama dengan integral 2 kali dari A dt. dt gitu ya. Seperti ini. Sehingga nanti saya akan dapatkan dia itu adalah sama dengan X0 ditambah V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, on the other hand, ya, di angular saya punya percepatan sudut yang konstan, maka omega bisa kita dapatkan dari integrasi dari alfa terhadap dt. Ya, ini akan menghasilkan omega 0 ditambah alfa dikalikan T, kemudian sudut itu sendiri, ya, setelah integrasi omega dengan dt, nanti akan saya dapatkan theta 0 ditambah omega 0T ditambah setengah alfa T kuadrat. Nah, oleh karena itu, maka kita lihat bahwa si theta ini merupakan fungsi waktu. Ya, terlihat bahwa theta ini adalah fungsi terhadap waktu. Makanya ketika tadi di proses turunan ini, ya, di proses turunan ini dr dt, ya, dr dt ini nggak bisa 0 karena di dalam r itu ada theta, theta fungsi waktu, gitu. Nah, makanya muncullah variabel-variabel ini sehingga kita dapatkan ini, bahwa percepatan linear itu nanti mengandung percepatan arah radial atau yang kita kenal juga sebagai percepatan sentripetal. Dan satu lagi itu adalah ini. Yang satu lagi itu adalah tangensial yang arahnya itu tegak lurus. Jadi yang alfa-alfa itu, ya, adalah percepatan saat melingkar. Nah, di mana kalau disimpulkan, ya, kalau disimpulkan, maka ini saya hapus. Maka kalau A radial itu bertanggung jawab terhadap perubahan dari arah perubahan dari arah. Sedangkan nanti kalau percepatan tangensial, ya, percepatan komponen tangensial itu bertanggung jawab terhadap perubahan laju. Nah, maksudnya adalah yang membuat si benda itu melingkar seperti ini itu karena si radialnya, ya, karena bagian radialnya atau sentripetal, karena dia itu di setiap titik akan dipaksa untuk ke sini, kan, untuk dipaksa ke sini, untuk dipaksa ke sini, untuk dipaksa ke sini. Jadi melingkarnya tuh gitu ya, karena ada satu sumbu di tengah-tengah itu yang menyebabkan si gerak benda ini menuju dia, gitu ya, menuju si sumbu ini. Jadi makanya dia geraknya tidak lurus, ya, tidak kalau lurus itu kan dia kan gini. Kalau benda itu tidak ada sesuatu faktor yang menyebabkan dia itu bergerak ini, ya, masuk ke dalam sumbu ini, ya, dia kan lurus-lurus aja nih kayak gini. Ini kan lurus-lurus aja kayak gini, gitu ya. Nah, tapi dia malah memilih untuk gerak melingkar karena ada sesuatu yang dia itu menarik dia itu ke situ, ya, menarik dia itu ke sumbu putar ini, gitu. Nah, makanya si radial ini yang komponen sejajar dengan jari-jari ini yang menyebabkan dia itu
ya itu apa bergerak dalam lintasan yang melengkung itu tadi. Ya, sedangkan kalau yang komponen tangensial ini bertanggung jawab terhadap kencang atau lambatnya dia berputar, gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen supaya muternya itu lebih kencang, ya perbesar aja alfanya, gitu. Tapi kalau pengen supaya muternya itu lebih lambat, ya perkecil saja alfanya, gitu. Tapi kalau yang menyebabkan mengapa dia itu geraknya muter-muter, ya karena dia ini apa ditarik gitu ya oleh suatu sumbu putar gitu ya, bergerak apa namanya geraknya itu sehingga di setiap titik di lintasan yang melingkar tersebut dia itu seakan-akan ditarik ke dalam sumbu putarnya itu. Karena kalau nggak ada begitu ya udah ya lurus-lurus aja ya, seperti gerak linier biasa seperti itu. Nah itulah yang makanya dua komponen inilah yang bertanggung jawab nanti dalam gerak melingkar ya, dari situ ininya. Oke, sekarang kita ini dulu, kita oh ya, sehingga nanti kalau misalnya ini, kalau ini kan yang linier gitu ya, yang linier. Oh ya, ini kalau ini sebagai recap aja bahwa ini kalau ini adalah GLBB, kalau di bahasa SMA-nya, kalau yang ini adalah kalau ini adalah GMBB. Nah, sehingga kalau ini misalnya GLB ini A sama dengan 0, omega sama dengan omega 0, sehingga ini theta sama dengan theta 0 ditambah omega 0T. Sedangkan ini kalau GMB, maka ini alfa sama dengan 0, omega sama dengan omega 0, dan theta adalah sama dengan theta 0 ditambah omega 0T. Jadi nanti ininya seperti itu. Oke, untuk contoh soal. Contoh soal, oke, sebuah titik di tepi roda yang jari-jarinya itu adalah 20 cm bergerak berlawanan arah jarum jam mengikuti fungsi sudut theta sebagai fungsi waktu sama dengan T pangkat 3 minus 3T kuadrat tambah 9T tambah 12. Oke, nah sekarang tentukan omega T dan fungsi percepatan, dan B pada saat apa ya, hanya ada percepatan sentripetal dan berapa nilainya. Pada saat apa ya? Pada saat apa
pada saat apa A pada saat apa percepatan hanya memiliki komponen sentripetalnya saja dan berapa nilainya. Oke, jawab. Oke, kita ini dulu. Oke, kita rolling lagi untuk mengisi nilai dari aktivitas tekanan. Oke, untuk yang omega sebagai fungsi waktu, kita mulai dari mana ya? Oke, kita mulai dari Iputu Agus Ananda Giri Putra ada? Ada, Pak. Ya, fungsi omeganya apa? D theta per dt dari persamaan T-nya. Omega adalah sama dengan d theta dt. Sudah ketemu ininya apa? Fungsinya? 3T kuadrat 3T kuadrat dikurang 6T dikurang 6T ditambah 9. tambah 9. Oke, kasih. Oke, selanjutnya Sultan Naufal Afan ada? Hadir, Pak. Hadir. Kalau saya punya omeganya adalah fungsi yang berikut, seperti yang tadi diselesaikan sama Agus Ananda, ya. Ini panggilannya apa Putu ya tadi ya. Nah, sekarang kalau Sultan menyelesaikan percepatan sudut, ini hasilnya dari mana? Bagaimana? Turunan dari omega, Pak. Turunan dari omega terhadap Waktu. Hasilnya bagaimana? 6T dikurang 6. Kurang 6. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya pengen tahu omega saat T sama dengan 2 second, maka ini nilainya berapa kira-kira? Sandrina Nursifa ada? Sandrina Nursifa ada? Ada, Pak. Ada, ya. Kalau misalnya saya pengen tahu omega di 2 second, maka nilai dari omega di 2 second itu berapa? Dari fungsi yang itu? Dari fungsi yang tadi sudah diselesaikan? Jadi duanya tinggal dimasukin ke persamaan omeganya. Sebentar, Pak. Jadi 3 Kali begini? 4. Ya. Minus 6 dikali 2 tambah 9. Jadi minus 3, Pak. Sama dengan minus 3 apa? Minus 3 apa? Satuannya ya. Ya dong. Karena kalau fisika harus ada satuan.
Apa satuannya? Radian per second. Radian per second, ya. Radian per second. Nah, makanya yang ini tadi juga harusnya ada radian gitu ya. Kalau yang ini fungsinya ini apa namanya? Karena dia masih fungsi maka dia ini apa namanya belum ada satuan. Tapi karena di sini kita sudah masukkan T-nya, maka si satuannya harus muncul. Nah kalau begitu, kalau tadi disebutkan apa itu namanya? Kalau disebutkan bahwa omega saat 2 second itu adalah minus 3 radian per second, artinya dia ini ya setelah apa itu namanya setelah pada saat 2 second malah dia kecepatannya malah ini ya malah apa itu jadi searah jarum jam gitu, jadi berbalik seperti itu. Karena dia mengikuti fungsi seperti ini. Walaupun tadinya dia bergeraknya itu ke ini, ya. Walaupun tadi dia itu bergeraknya itu dia positif gitu ya. Bapak tadi, maaf, saya ya? salah hitung itu harusnya salah hitung. 9. Harusnya 9? Iya. Oh berarti betul ya bahwa dia kecepatannya itu dia tetap searah berlawanan arah jarum jam karena dia 9 ya. Oke. Nah, kalau misalnya percepatannya, saya akan pindah ke Ulfatur Rohmah ada? Ada, Pak. Ada. Nah, kalau percepatannya itu di 2 second, maka berapa ini? Tinggal dimasukkan ke rumus 6T-6 itu ya, Pak? Ya, berapa? Jadinya 6 kali 2 kurang 6. 12 dikurangi 6 sama dengan 6, Pak. Nah, positif ya. Satuannya? Satuan dari percepatan sudut? Rad per second kuadrat ya, Pak? Ya, radian per second kuadrat. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah kita dapatkan nih untuk yang A, persamaannya seperti ini dan ini. Nah, sekarang pada saat apa percepatan hanya memiliki komponen asentripetal. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa A itu terdiri dari A radial atau A sentripetal ditambah A tangensial, ya, tangensial. Maka kalau A hanya memiliki ASP saja, berarti AI-nya yang ini 0 gitu ya. Ya, yang A tangensialnya ini 0. Di mana A tangensial itu adalah sama dengan alfa dikalikan dengan R. Gitu ya, alfa dikalikan dengan R. Nah, kalau tangensialnya ini 0, maka yang mana yang 0? R-nya? Enggak, R-nya kan 20 cm di soal. Ya, R-nya 20 cm di soal, diketahui. Nah, berarti komponen alfanya. Nah, berarti kapan alfa itu sama dengan 0? Coba dicari. Dari sini persamaannya. Ya, dari sini nih, alfa sama dengan 6T min 6. Nah, kalau begitu, maka kapan dia akan bernilai 0? Oke, Ahmad Fauzan Saputra ada? Ada, Pak. Ada. Nah, kapan percepatan tangensial itu 0? Tangensial bernilai 0 itu saat T sama dengan 1, Pak. Dari mana dia? Dari mana? Itu kan tadi setelah diketahui rumus untuk apa? Percepatannya 6T min 6. Ya. Karena kita ingin mencari saat tangensialnya 0, jadi ya 6T min 6 sama dengan 0. Didapatkan T sama dengan 1. Ya, jadi 0. Jadi pada saat inilah, pada saat T sama dengan 1 second. Ya. Nah, pada saat T sama dengan 1 second ini, percepatan linier hanya memiliki sentripetal. Nah, persamaan
percepatan radial atau sama dengan ASP. Ya, ini besar dari A radial adalah sama dengan percepatan ASP adalah itu sama dengan apa? Oh, jangan besar lah. Kita main ini aja. A radial gitu ya. A radial sama dengan percepatan ASP sama dengan, coba saya ke Salwa Dewi Hasanah, ada? Ada, Pak. Ada. Percepatan radial atau sentripetal persamaannya apa? Alfa dikali R ya, Pak? Yang sentripetalnya. Kalau yang tadi Anda sebutkan tuh justru yang tangensial. Ya, yang arahnya itu tegak lurus terhadap jari-jari. Kalau yang sentripetal itu kan dia arahnya radial, searah dengan jari-jari. Nah, maka si ininya nilainya itu atau besarnya itu dia dihitung dari persamaan apa? Oh, omeganya ya, Pak? Ya, yang lengkap. Omega kuadrat dikali sama jari-jari. Ya. Omega kuadrat dikali dengan jari-jari minus apa positif? Minus atau positif? Positif, Pak. Positif. Positif itu kalau ininya ya. Sebetulnya dia negatif ya. Sebetulnya dia negatif karena dia memaksa untuk masuk ke sumbu ya. Tapi karena di sini berapa nilainya ya, maka di sini yang sebetulnya diminta itu adalah besar dari AR. Maka ini adalah sama dengan omega kuadrat R. Oke. Nah, sekarang berarti tinggal dihitung berapa nilainya. Ingat ya, ada kata kuncinya nih. Saat dia itu 1 second ya, dan hanya percepatan tangensialnya saja ya. Maka berapakah percepatan tangensialnya besarnya? Oke, Grace Vania Margareta ada? Grace Vania ada? Atau coba saya lihat di chat. Jangan-jangan ke toilet. Oh. Grace Vania ada? Oke, kalau nggak ada saya ke yang lain. Rahma Adianafa ada? Hadir, Pak. Oke, berarti nilai dari percepatan sentripetal berapa? Silakan Rahman. Jari-jarinya berapa Rahman? 20 ya, Pak? 20 apa? 20 cm. 20 cm. Kalau di SI kan, maka dia nilainya berapa? 0,2. 0,2 meter ya. 0,2 meter. Ya, nanti dikalikan dengan omega kuadrat. Ya udah, kalau mungkin agak tersendat di perhitungan omeganya, saya ke ini dulu. Saya ke Rizky dulu. Ya, Rizky Khairul Amin. Ada? Hadir. Oke, omega ya. Omega saat T sama dengan 1 second, ini berapa? 6 rad per second. 6 rad per second. Dari mana? Dari 3
Ya, 3 dikali 1 kurang 1 kuadrat kurang 6 kali 1 tambah 9. Sama dengan tadi berapa? 6. 6 radian per second. Oke. Nah, berarti saya balik lagi ke Rahma, ya. Balik lagi ke Rahma Adianafa. Tadi sudah kita dapatkan omega saat 1 second itu adalah 6, ya. Maka percepatan sentripetalnya berapa ini? Enggak, 12, 1,2. 36. 6 kuadrat berapa? 36, Pak. 36 dikali 0,2 7,2. 7,2. Ya. Jadi dari besar nilainya ini kita dapatkan adalah sama dengan 7,2. Satuannya apa kira-kira? Satuan dari percepatan sentripetal apa? Radian per second kuadrat, Pak. Bukan. Meter per second Meter per kuadrat. second kuadrat. Nah, ya. Hati-hati. Percepatan angular yang alfa itu adalah radian per second kuadrat. Tapi Anda harus ingat bahwa radian dan sudut itu sebetulnya dimensionless secara fisis. Tidak berukuran, tidak bersatuan. Karena dia itu kan ini kan sudut adalah apa tadi? Misalnya arcusinus dari Y per R. Kemudian kalau cosinus, kalau menggunakan cosinus maka dia arcus cosinus dari X per R misalnya, dan lain sebagainya. Itu tuh nggak berdimensi secara fisis gitu ya. Walaupun kita nyatakan dia dalam radian per second, sudut per second, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia itu menjadi percepatan sentripetal atau percepatan tangensial, maka dia harus dikalikan dengan R. Makanya nanti dia akan menjadi satuannya meter per second kuadrat. Seperti pada saat kita membahas percepatan di gerak linier. Ya. Nah, itu yang agak berbeda ya. Kalau misalnya di sudut memang di sudut di gerak melingkar ini memang hati-hati dalam itu mendefinisikan unitnya atau satuannya, karena yang satu itu adalah sesuatu per second atau sesuatu per second kuadrat, sedangkan kalau yang di bagian yang liniernya itu adalah meter per second kuadrat atau meter per detik atau meter per second kalau misalnya itu dia menyatakan kecepatan linier. Oke, terima kasih. Nah, ini variasi soal seperti ini bisa juga nanti didapatkan nanti seperti berikut. Misalnya ini saya inikan saja. Saya ya. mau Tanya, silakan. Yang tanda minus di minus omega kuadrat R ini minusnya dari berlawanan arah atau gimana? Ya, berlawanan arah. Karena ini kan tadi yang saya sebutkan ini nih. Nah ini, ya berlawanan arah itu dari gini. Jadi pada saat benda itu seperti ini ya, melingkar ini ya pokoknya ngerti lah ya, ini saya nggak menjago gambar. Nah ini minusnya itu dari mana? Karena dari sini ini adalah arah R-topi. R-topi itu adalah menuju keluar ya. Jadi yang namanya arah dari vektor satuan R-topi itu dia akan selalu mengarah keluar. Ini secara matematis fisis lah ya. Secara matematis fisis, sebuah benda yang bergerak menjauhi titik pusat, itu berarti dia memiliki nilai yang selalu positif. Ya, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya saya definisikan posisi benda ini
posisi benda ini adalah sama dengan R topi, misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti itu, maka posisi dari sebuah benda kalau semakin dia itu menjauh, ya, semakin dia itu menjauh, maka arahnya juga dia keluar, gitu ya, keluar menuju arahnya itu keluar dari si ini tadi apa namanya permukaan yang melingkar itu. Ya. Kenapa arahnya? Mengapa untuk kecepatan mengapa untuk percepatan sentripetal itu ada negatif? Karena gaya sentripetal, ya, kalau kita ngomongin lagi tentang gaya itu, gaya sentripetal itu selalu membuat objek itu gerakannya itu melengkung mengikuti sebuah sumbu tertentu, ya. Jadi kalau misalnya ini gerak melingkarnya, ya, gerak melingkarnya seperti ini, maka dia itu lintasannya itu akan selalu dipaksa ke dalam, ya, dipaksa ke dalam sumbu putar ini nih kan. Misalnya ini ada sumbu putarnya nih. Ini misalnya ini sumbu X, ini sumbu Y, sedangkan sumbu putarnya itu ke arah mata kita, ke Z itu. Nah, makanya ada komponen negatif ini, ya. Ada komponen negatif ini untuk yang sentripetal nih. Yang ini, yang negatif ini, itu dari sini karena si gaya sentripetal itu selalu menarik si bendanya itu ke dalam sumbu tertentu. Ya, menarik ke dalam sumbu tertentu. Makanya ada tanda minus itu. Tapi di sini, di persoalan ini, yang ditanya itu adalah berapa nilainya. Ya, jadi bukan ininya. Jadi kalau mau misalnya dituliskan secara komplit A radial, gitu ya, maka ini harus ditulis sebagai ini, seperti ini. Nah, gitu. Kalau mau ditulis secara lengkap. Tapi kalau hanya nilainya saja, ya, hanya nilainya saja, maka cukup. Dia itu adalah perkalian aljabar dari omega kuadrat dengan R seperti ini. Ya, mudah-mudahan menjawab. Baik, Pak, makasih. Nah, pertanyaan yang mirip-mirip yang terkait dengan pertanyaan tadi adalah seperti berikut. Nomor 2 misalnya. Sebuah titik lagi, sebuah objek lah. Sebuah objek bergerak sekarang dia searah jarum jam dengan omega sebagai fungsi waktu sama dengan 2 ditambah 0,5 T radian per second. Oke, titik. Pada saat mula-mula objek berada pada theta sama dengan 30 derajat, sama dengan ini pi per 6 radian. Ya, terhadap sumbu X positif. Terhadap sumbu X positif. Ya, jadi dia mula-mula dia tuh di sini. Objeknya tuh di sini dengan membentuk sudut 30 derajat gitu ya. Bukan 36, sorry, ini gambarnya kurang bagus. 36 ini X, ini Y. Itu. Nah, ini fungsi waktunya. Oke, kemudian Anda bisa tentukan
tentukan sudut A. Tentukan sudut yang dibentuk benda yang dibentuk benda atau objek terhadap sumbu X positif saat T sama dengan 5 second. Kemudian yang pertanyaan yang B, hitung percepatan, ya, hitung sebentar. Ya, hitung percepatan ya, dalam arah inilah ya, hitung percepatan saat T sama dengan 10 second. Oh, sorry. Ini kita yang gampang aja lah, jangan ini. Alfa aja lah, ya, hitung alfa. Ya, hitung alfa saat T sama dengan 10 second. Nah, ini karena objeknya bergerak searah jarum jam, maka ini harusnya ada tanda minus. Ya. Ini ada tanda minus di sini. Mohon maaf. Ini ada tanda minus karena kecepatannya berarti berlawanan arah jarum jam kan, searah jarum jam, dan menurut konvensi kalau searah jarum jam dia itu negatif. Pergerakannya itu negatif. Nah, makanya untuk kasus ini dia minus, sama dengan minus. Ya. Seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua. Ini saya nggak akan masuk di sini karena kita ada hal yang harus dibahas, yaitu terkait dengan gaya pada gerak melingkar. Ya, jadi yang nanti silahkan di ini lagi, dicoba-coba saja secara pribadi, gitu ya, karena cara ininya penyelesaiannya mirip. Kalau yang sebelumnya dia itu, kalau yang di contoh pertama, mohon maaf, ini saya ini dulu. Kembali lagi, kalau contoh pertama ini Anda telah menggunakan turunan dari fungsi sudut sehingga didapatkan omega dan theta. Nah, sedangkan kalau di sini Anda tahunya itu adalah, udah ini saya kasihin aja lah. Saya kasihin pakai warna apa ya? Pakai warna kuning aja. Karena Anda diberikan fungsi kecepatan sudutnya, berarti ya sudah, untuk cari fungsi theta terhadap waktu, maka ini adalah sama dengan integrasi omega dt, sedangkan kalau untuk cari alfa sebagai fungsi waktu, Anda sudah tahu bahwa dia itu adalah turunan omega terhadap waktu, gitu ya. Kemudian, nah ini untuk menjawab yang A, tentukan sudut. Nah, ini kalau yang untuk yang B, gitu ya, seperti itu. Ya, ini nanti persamaannya ini nanti tentu saja seperti ini ya. Apa itu theta 0 ditambah theta 0 ditambah integral dari omega dt, gitu ya. Hati-hati karena ini kita punya theta 0 nih, Anda punya theta 0. Jadi untuk menentukan berapa sudut yang dibentuk setelah 5 second, jangan lupa si theta 0-nya nanti dimasuk ya. Seperti itu. Sedangkan kalau yang ini ya tinggal diturunkan saja ya untuk menjawab yang percepatan sudut. Oke, saya akan ke topik selanjutnya. Ya, topik selanjutnya itu terkait dengan ini, dinamika rotasi, di mana kita akan lihat apa itu padanan gaya, ya, padanan gaya pada gerak melingkar. Ya, nah ini diilustrasikan andaikan gaya yang bereaksi pada, jadi gini, masih ingat nggak dulu contohnya? Aduh, saya pakai apa ya?
Inilah. Bisa dibolongin nggak ya? Oh, ini daftar belanjaan. Misalnya ya. Nah, kayak gini. Ya. Misalnya ini saya punya objek ya, tadinya ini, kemudian ini sumbunya. Nah, kemudian ini kan diam nih. Nah, ini contoh buruk lah ya, karena ini pasti ada gaya gesekan dan lain sebagainya. Nah, benda ini ya, si kertas ini kalau misal ini kan dalam kondisi diam nih sekarang. Dia dalam kondisi diam secara translasi maupun secara anggular. Nah, kalau saya mau dia itu putar ya, maka ujung dari kertas ini harus saya berikan gaya F gitu ya. Baru dia nanti geraknya melingkar gitu. Nah, inilah yang akan terjadi kalau misalnya gaya bereaksi pada suatu massa dibatasi untuk gerak melingkar, maka nanti dia akan menghasilkan sebuah percepatan yang arahnya itu tangensial gitu ya. Yang arahnya tangensial seperti ini. Nah, sehingga kalau digunakan hukum 2 Newton dalam arah tangensial atau sejajar dengan theta topi, nanti akan kita dapatkan bahwa F itu adalah sama dengan massa. Nah, ini kan karena si kertas ini kan punya massa, ya. Si kertas ini dia di ujung ini, ya, di tempat saya mengenakan jari supaya dia itu berputar, gitu ya. Itu kan ada massanya. Nah, makanya dia tuh massa dikalikan dengan percepatan arah tangensial itu. Nah, jika di kedua belah ruas, ya. Jika di dua bagian ruas kanan kiri itu kita kalikan dengan R, ya, kita kalikan dengan R, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, ya. Dan nanti jika kita definisikan mr kuadrat itu sebagai I, yang nanti akan kita kenal dia sebagai inersia, maka hasil perkalian R dengan F arah tangensial itulah yang akan kita definisikan sebagai torsi, yaitu sebuah padanan gaya dalam gerak melingkar yang arahnya itu tegak lurus terhadap R dan juga F dalam arah tangensial. Jadi walaupun misalnya F-nya ini misalnya aslinya seperti ini, gitu ya. Ini saya perbesar. Jadi walaupun misalnya si gayanya itu memiliki sudut seperti ini, ya, memiliki. Jadi si M ini, ya, misalnya bagian ujung dari kertas ini saya berikan kayak gitu, ya, gaya seperti ini. Gaya yang saya berikan dari tangan saya itu tidak sepenuhnya tegak lurus terhadap ini loh, jari-jari dari sini, ya, jari-jari atau jarak dari partikel ini ke sumbu putar, gitu. Nah, jadinya sekalipun F-nya ini menyudut terhadap R, ya, terhadap jari-jari dari si partikel ini, tapi dia kan punya komponen yang sejajar, yang arah tangensial, atau memiliki komponen yang tegak lurus terhadap arah jari-jari, sehingga torsi yang nanti akan kita hitung sebagai sebagai reaksi dari gaya yang diterapkan pada massa ini, ya, itu nanti memiliki arah yang tegak lurus terhadap F dan R-nya itu, ya. Jadi torsi sebagai sebuah vektor itu nanti akan menghasilkan sejenis tarikan atau dorongan dalam arah tegak lurus dari F tangensial dan R. Nah, jadi nanti dia akan memiliki arah menuju sumbu positif, ya, sumbu Z positif untuk membuat sistem berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau misalnya F-nya ini membuat si benda ini bergerak berlawanan arah jarum jam seperti ini, maka arah torsinya itu menuju mata kita kalau lihat dari slide ini, dan dia akan negatif kalau misalnya kita buat dia itu searah jarum jam. Ya, jadi ini adalah definisi dari torsi, di mana dia itu menyatakan padanan dari gaya pada gerak melingkar, ya. Jadi pada gerak melingkar, padanan dari gaya itu adalah torsi yang menyatakan dinamika dari benda yang mengalami percepatan
akibat pengaruh dari gaya luar, gitu ya, seperti itu. Nah, perbedaannya dari sistem benda yang biasa gitu ya, yang gerak translasi adalah sekarang dia didefinisikan melalui inersia dan percepatan suhu. Jadi ini sebetulnya identik ya, identik dengan ini. Kalau misalnya ditranslasi atau di gerak linier, translasi atau gerak linier, kita mengenal F sama dengan MA, maka di sini kita akan mengenal torsi. Ya, kalau ini digerak angular atau melingkar, akan mengenal I momen inersia dikalikan dengan alfa. Jadi ini adalah padanannya. Nah, sehingga kalau misalnya masanya itu kayak ini, kertas ini misalnya dia terdiri dari banyak molekul penyusun dari kertas yang berbahan organik ini, atau misalnya ada tintanya, maka dia ada yang inorganiknya juga dan lain sebagainya. Maka ini adalah kumpulannya, ya, kumpulannya dihitung dari jari-jari dari masing-masing partikel dan juga gaya yang terjadi pada masing-masing partikel tersebut. Dan nanti akan didapatkan seperti ini, sehingga nanti torsi neto atau torsi total itu adalah momen inersia dari keseluruhan partikel ini dikalikan dengan alfanya. Karena untuk gerak melingkar ini, ya, komponen dari alfanya itu kan tetap, ya, komponen dari alfanya itu tetap, ya, sehingga nanti besar kecilnya ini, ya, besar kecilnya dari torsi nanti didapatkan dari berapa cepat atau berapa besar dari si percepatannya ini. Jadi kalau misalnya I-nya juga nambah gitu ya, kalau misalnya masanya atau jumlah partikelnya ini juga semakin banyak, maka nanti torsinya juga makin banyak, seperti itu. Sebentar. Hubungannya kalau torsi, ya, kalau misalnya alfanya itu tetap sedangkan jumlah partikelnya itu makin besar, ya torsinya besar. Tapi kalau misalnya ininya tetap, jumlah partikelnya misalnya di sini cuma 5, tapi misalnya A-nya itu lebih besar, maka ya torsinya juga besar. Nah, sehingga untuk untuk gerak melingkar, padanan hukum 2 Newton FMA itu di sini menjadi torsi sama dengan momen inersia dikalikan dengan alfa. Di mana torsi atau torka itu merupakan jumlah dari putaran, ya, menunjukkan the amount of twist provided by a force. Jadi menunjukkan menyatakan, coba ya, kalau ini di bahasa ini kan, kalau ini di bahasa ini diterjemahkan di bahasa Indonesia, Google Translate. The amount of twist, jadi twist, the amount of twist provide, ya, menunjukkan jumlah putaran yang diberikan oleh suatu gaya, gitu ya, menunjukkan yaitu jumlah putaran yang diberikan oleh sebuah gaya, seperti itu. Nah, yang membedakan juga di sini adalah momen inersia itu merupakan analogi untuk massa. Jika I lebih besar, maka besar torsi yang diperlukan untuk percepat, maka lebih besar. Ya, jika I membesar, maka torsinya juga membesar, ya, untuk memperoleh kecepatan angular tertentu. Di mana sekarang satuan untuk torsi itu adalah sama dengan tadi jari-jari dikalikan dengan gaya, ya, jari-jari dikalikan dengan gaya. Gaya itu sendiri adalah kilogram meter per detik kuadrat, maka dikalikan lagi dengan jari-jari M, sehingga nanti kita dapatkan kilogram meter kuadrat per second kuadrat, atau dia juga bisa ditulis sebagai Newton meter.
Oke. Nah, ini kalau misalnya ingin mencari berapa nilai dari torsi, karena tadi kita temui bahwa R adalah perkalian silang dari F, ya, dari F total, ya, maka maka komponen dari F tangensial ini, ya, F tangensial ini bisa kita tulis dia sebagai F total dikalikan sinus dari sudut yang dibentuk oleh ini, ya, sudut V ini, ya, ini yang ini antara F dengan yang ini, ya, dengan yang tegak lurus arah R, ini adalah sudut V yang ini, sehingga nanti untuk menentukan nilai atau besar dari torsi itu sendiri bisa kita hitung dari R dikalikan F dikalikan dengan sinus dari V. Kalau misalnya V-nya ini sudah 90 derajat gitu ya, sudah 90 derajat terhadap R, maka ya udah langsung aja R dikalikan dengan gaya. Nah, satu lagi tool penting yang kita perlukan untuk menyelesaikan persoalan dinamika rotasi adalah kekekalan momentum sudut, di mana kita telah mengenal momentum di kuliah pekan yang lalu itu adalah MV, dan gaya sendiri itu merupakan turunan dari momentum terhadap waktu, sehingga nanti akan kita dapatkan jika momentum sudut itu adalah jari-jari dikalikan dengan momentum, ya, maka nanti momentum sudut itu sendiri akan kita dapatkan dia merupakan perkalian dari momen inersia dikalikan dengan omega, seperti itu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya momentum linier adalah sama dengan M dikalikan dengan V, maka jika L adalah sama dengan R cross P, seperti ini, maka nanti besar dari maka ini juga akan menjadi sama dengan ini ada ininya, ada vektornya, maka L itu sendiri momentum sudut sendiri adalah sama dengan inersia dikalikan dengan kecepatan sudut, ya, inersia dikalikan dengan kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut itu vektor, ya, jangan lupa. Kecepatan sudut itu merupakan besaran vektor. Nah, makanya dari sini, di mana inersia itu sendiri kan tadi inersia, ya, didefinisikan sebagai sigma MI RI kuadrat gitu ya. Maka ini adalah sama dengan kilogram meter kuadrat. Satuannya ya, kilogram meter kuadrat. Kalau massa itu adalah sama dengan kilogram, ya. Kalau massa, ya, massa itu satuannya kilogram, tapi kalau inersia itu dia satuannya kilogram meter kuadrat. Ya, kemudian ya lihat saja, ya, jadi komponen M sekarang jadi momen inersia, kemudian kecepatan linier menjadi kecepatan sudut. Sedangkan ini momentum biasa, momentum linier, yang ini adalah momentum sudut. Nah, untuk menghitung momen inersia sendiri, di kalkulus nanti akan Anda temui ininya, salah satu penerapan dari integral untuk menghitung ini. Untuk menghitung dari momen inersia. Ya, karena semakin banyak jumlah partikel, ya, karena ini ya, misalnya ini contoh yang ini dia berkembang dari satu buah partikel seperti ini, yang momen inersianya itu adalah sama dengan mr kuadrat, kemudian dia berubah menjadi seperti ini, inersia itu adalah sama dengan sigma dari mi ri kuadrat, ya. Nah, kalau misalnya jumlah partikelnya itu sangat banyak sehingga dia membentuk sebuah bentuk tertentu, misalnya seperti kotak ini, ya, seperti kotak alat-alat tulis seperti ini, atau misalnya dia seperti HP seperti ini, atau dia bentuknya seperti gelas, mug gitu ya, seperti ini, dan lain sebagainya, atau membentuk bola, membentuk silinder dan lain sebagainya, maka dia akan menggunakan ini persamaan integral ini.
yaitu momen inersia sama dengan integral dari R kuadrat dm. Di mana dm ini ya, dm ini adalah elemen kecil dari massa. Ya, elemen kecil dari massa yang juga bisa kita ini kan. Jadi ini inersia ini sebetulnya ya bergantung. Kalau misalnya dia bendanya itu adalah panjang saja, maka dia menjadi seperti ini. dm-nya itu ya, kalau ini 1D, bendanya ini 1D, kalau benda 2D, satu lagi adalah benda 3D, maka nanti dia itu akan menjadi integral R kuadrat lambda dikali lambda dikalikan dx gitu ya. Kemudian kalau 2 dimensi maka dia itu adalah integral dari R kuadrat sigma dari dx dy. Kemudian, nah ini berarti si cacingnya nambah 1. Nah kemudian kalau 3 dimensi maka dia menjadi seperti ini, R kuadrat rho dikalikan dx dy dz, di mana lambda ini adalah sama dengan massa dibagi jarak, kalau sigma ini adalah sama dengan massa dibagi luas, dan rho ini adalah sama dengan massa dikali volume. Ya, massa dikalikan volume. Ini volume, ini area atau luas, ini L, ini adalah long atau panjang. Oh, bukan long, tapi length. Sorry. Length. Panjang. Nah, sehingga untuk benda-benda yang memiliki ukuran spesifik, nanti akan kita dapatkan momen inersianya itu akan berbeda antara satu dengan lainnya, berbeda juga antara titik sumbu putarnya. Ya, sumbu putarnya kalau misalnya di tengah, maka untuk contoh yang ini aja, untuk contoh yang di tengah ini, ya, untuk contoh yang ini misalnya, kalau misalnya sumbu putarnya itu saya pindah dari tengah ke pinggir, pasti nilai dari momen inersianya itu berbeda, ya, pasti nanti akan berbeda. Jadi yang Anda lihat di sini momen inersianya itu adalah kalau misalnya dia diselesaikan dengan cara yang seperti ini, ya. Menggunakan cara yang seperti ini, itu nanti akan kita dapatkan momen inersianya bentuknya itu adalah ini. Tapi kalau misalnya sumbu putarnya itu diubah ke ujung misalnya, nah itu nanti momen inersianya juga nanti akan berubah. Makanya di video pembelajaran yang disediakan di mana? Di kelas paralel itu dijelaskan juga tentang teorema sumbu sejajar. Nah, pembahasan tentang teorema sumbu sejajar ini di sini ada penjelasannya, namun di kalkulus juga nanti akan Anda dapatkan dari mana dia itu berasal sebetulnya. Tapi kalau di sini kita hanya menggunakan saja di mana kalau misalnya tadi kita dapatkan syarat yang pertama supaya kita bisa tahu bagaimana momen inersia pada saat sumbunya itu berubah, maka yang pertama kali harus dipastikan dulu adalah sumbu yang awalnya itu harus menembus dari pusat massa, ya. Jadi kalau misalnya bendanya itu seperti yang tadi ini, yang tengah ini, ya, maka kita pastikan bahwa panjang dari batang, panjang atau dari kawat atau kabel pendek, ya. Kalau di sini disebutnya rod. Thin rod itu artinya batang yang ini, ya, yang jari-jarinya itu kecil. Nah, pusat masanya itu terletak di tengah. Nah, jadi kalau misalnya inersia ini kita tahu awalnya itu dia menembus tengah, artinya menembus dari pusat masanya, sehingga didapatkan I-nya itu adalah 1/12 ml², maka ketika sumbu itu dipindah ke tempat yang lain, maka
kita bisa hitung dia menggunakan teorema sumbu sejajar. Karena kalau tidak tahu, misalnya kita tidak ketahui, ya nggak bisa kita dapatkan ininya berapa. Nah, sehingga kalau misalnya mau diterapkan, ini ada contoh yang sederhana. Calculate the moment inertia of figure 1013. Ya, jadi kalau misalnya dari tengah menuju pinggir, ini bagaimana menghitungannya. Jadi ini ada masa M dan M, dari penghitungan koordinat pusat massa diketahui pusat massanya itu ada di tengah, ya, sehingga nanti ininya inersia mula-mulanya itu adalah sama dengan setengah M dikalikan L kuadrat. Nah, pada saat si sumbu putarnya ini dipindah ke salah satu bagian, mau itu yang di sebelah kiri atau ke sebelah kanan, maka kita tinggal menjumlahkan I yang menembus pusat massa ditambah dengan MH kuadrat. H itu adalah perpindahannya dari posisi awal yang menembus pusat massa itu ke posisi akhir. Nah, ini kebetulan posisi akhirnya ini, ya, sumbu putar akhirnya ini dia itu ada di ujung. Di hal ini, di gambar ini dia di ujung sebelah kiri. Makanya nanti dia akan menjadi seperti ini. Dan lihat bahwa ininya kontribusinya itu juga karena sekarang pusat massanya, karena sekarang sumbu putarnya itu ada di sebelah kiri, maka yang massa yang dihitung itu nanti hanya yang ininya saja, yang di sebelah sananya saja. Ya, yang di sebelah sananya, sehingga nanti akan didapatkan I setelah perpindahan sumbu putar, dia itu yang tadinya setengah ML kuadrat berubah menjadi ML kuadrat. Seperti itu. Jadi faktor setengahnya itu hilang. Faktor setengahnya itu hilang. Oke, ini untuk yang inersia. Jadi di sini yang ingin disampaikan itu adalah ini. Kita rekap, ya. Oh, sebentar, jangan pakai yang ini. Nah, pakai yang ini aja. Ini ke atas. Ini kita recap, tapi untuk yang blank. Oke, recap. Jadi recap dari aspek kinematika, ya, dari aspek kinematika, maka jarak perpindahan linear itu jadi sudut. Kemudian kecepatan jadi omega. Kemudian percepatan jadi percepatan sudut. Percepatan sudut. Nah, kemudian dari aspek dinamika, gaya menjadi torsi, di mana torsi itu adalah sama dengan R dikalikan dengan F. Nah, lihat ya, ini adalah besar dari torsinya, ya. Besar dari torsi adalah R dikalikan dengan F. Kemudian momentum sudut, yang kedua adalah momentum sudut P berubah menjadi momentum linear berubah menjadi momentum sudut. Ini adalah sama dengan R dikalikan dengan P. Nah, ini kalau F sama dengan M dikali A dan momentum adalah sama dengan massa dikalikan kecepatan, maka momentum sudut adalah sama dengan inersia dikalikan omega. Kalau yang ini adalah inersia dikalikan dengan alfa. Ya, ini dari aspek kinematika dan ini dinamika. Nah, sehingga nanti di selanjutnya recap ini nanti nambah usaha, ya. Kalau usaha di gerak linear itu adalah FDR, ya, adalah FDR seperti ini. Kalau DW seperti ini, maka ini kan usaha itu adalah sama dengan integrasi dari F titik DR gitu ya. Seperti ini. Nah, maka kalau seperti ini, maka nanti untuk usaha dalam kasus angular, ya, usaha dalam kasus angular dia itu adalah sama dengan torsi dikalikan dengan ya ini sudut, ya, seperti ini nih dari sini nih, ya, dari sini.
Jadi nanti akan kita dapatkan padanannya untuk yang dinamika, usaha, linier sama dengan FDR. Ini kalau di angular adalah sama dengan integral dari torsi dikalikan dengan d theta. Di mana torsi dan theta itu sendiri merupakan vektor. Tapi kalau mau langsung saja ini kan sama juga dengan F R gitu ya. F delta R ya, F delta R. Kalau misalnya F-nya ini bukan fungsi jarak ya, tapi kalau F-nya ini fungsi jarak ini nggak bisa dapat seperti ini ya. Ini note F bukan fungsi jarak. Kalau fungsi jarak maka yang integral ini yang betul fungsi jarak. Dan kalau untuk yang angular maka dia itu adalah sama dengan theta dikalikan dengan torsi ya, theta dikalikan dengan torsi. Nah, penjabarannya dari mana ya, ini tadi karena F ini menyebabkan gerak melingkar, maka sudutnya kan berubah dari sudut awal ke sudut akhir. Nah, makanya penghitungan usahanya itu dari perubahan sudut yang terjadi tersebut akibat gaya dari F gitu. F-nya sendiri kan menghasilkan torsi, maka torsi dikalikan dengan perubahan sudut yang terjadi, itulah yang nanti akan menghasilkan usaha dalam gerak linier angular seperti itu. Nah, begitu pula dengan ini ya. Begitu pula dengan ini recapnya berarti nambah, saya taruh di bawah. Recapnya ini nambah, satu lagi energi. Ya. Satu lagi dari aspek energi ya. Dari aspek energi ini berkaitan juga dengan dinamika. Berarti energi itu adalah terutama energi kinetik K linier sama dengan setengah mv kuadrat, maka nanti di K angular ya nanti akan sama dengan setengah inersia dikalikan omega kuadrat. Ya. Nah, nanti akan ada aspek ini ya yang harus diperhatikan, juga nanti faktor kesetimbangan gerak. Jadi kalau misalnya kesetimbangan gerak ini sigma F sama dengan 0 ya. Kalau ini menyatakan bahwa benda diam ya. Benda diam secara linier, maka ada lagi nanti ada sigma tau sama dengan 0 adalah menyatakan benda diam secara angular. Jadi kalau menyatakan yang ini, jadi supaya benda ini tetap diam walaupun saya kasih gaya, yaitu berarti total seluruh gaya yang menghasilkan torsi pada benda ini totalnya 0. Makanya nanti akan ada kasus di mana sebuah, misalnya yang ini. Nah ini, misalnya ada sebuah batu gitu ya, dia bisa seimbang di atas sebuah permukaan, di mana ini kondisinya dia memenuhi satu hukum Newton satunya dipenuhi ya, bahwa dia akan tetap diam jika tidak ada gaya total yang mempengaruhinya dia, dan juga dari aspek gerak melingkarnya juga dipenuhi bahwa tidak ada torsi yang berlaku padanya yang menyebabkan dia bisa rolling seperti itu, bisa muter-muter. Jadi kalau ini kedua buah konsep ini diterapkan, artinya si batu ini ya, si bongkahan batu ini tidak bisa bergerak kanan kiri atas bawah begitu saja tanpa ada F luar gitu ya. Jadi kalau seluruh gaya luar yang terjadi, baik itu gaya gravitasi, gaya tekan dari angin, dan lain sebagainya, itu mempengaruhi benda ini, totalnya itu sama dengan 0, ya dia nggak akan bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Begitu pula dengan torsinya yang diakibatkan oleh si gaya tersebut. Gitu. Jadi bisa saja, ya, bisa saja misalnya kayak gini, sebuah bongkahan batu di atas sebuah tebing, itu ya sebetulnya dia akan punya
gerak linier juga sih yang nanti akan dipengaruhi oleh gerak gravitasi. Jadi maksud saya adalah mungkin ada satu kondisi juga ya, kalau misalnya sebuah benda itu memiliki ini apa namanya, kayak gini aja ya, kayak baling-baling lah gitu ya, kayak baling-baling atau kayak gasing yang diputar atau kayak permainan ini. Kalau misalnya saya terapkan F di sini, F totalnya itu kan tidak akan membuat dia itu pergi ke kanan ke kiri kan, tapi dia muter gitu. Nanti bisa aja dia itu kondisinya memiliki sigma torsi sama dengan inersia A, tapi di lain pihak sigma F-nya itu dia 0 seperti itu. Jadi nanti di prinsip kesetimbangan di sini ya, di prinsip kesetimbangan di sini sesungguhnya nanti seperti ini. Ini saya ini dulu apain dulu ya, hapus dulu aja. Hapus dulu, kemudian ini saya tulis ini saya tulis ulang bahwa untuk kesetimbangan gerak selain sigma F sama dengan M dikalikan A sama dengan 0. Nah, ini juga sigma torsi sama dengan inersia dikalikan dengan alfa adalah sama dengan 0. Nah, ini prinsip kesetimbangan. Ya. Kondisi diam ya. Kesetimbangan gerak ini menyatakan kondisi statik dari benda. Oke. Ini kalau dalam kesetimbangan maka nanti dia itu kondisinya itu dalam kondisi statis. Artinya dia memenuhi ini. Nah, artinya ya ini juga menyatakan apa namanya, kalau misalnya F-nya itu 0 ya. Kalau F-nya itu 0 maka di sini dP dt ya adalah sama dengan 0, adalah sama dengan F, maka momentumnya juga konstan. Nah, ini juga sama, kalau misalnya dL per dt adalah sama dengan tau, di mana taunya ini adalah sigma taunya ini adalah sama dengan 0, maka ini juga menyatakan momentum sudutnya itu sama dengan konstan. Ya, menyatakan konstan. Oke, di sini ada contoh-contoh ya. Ada contoh-contoh, misalnya ya misalnya ini batang ini ya, dalam posisi dalam posisi setimbang, ujungnya ini mengalami gaya angkat ke atas 2 Newton, yang ini kemudian di tengah di sebelah sini dia ada gaya yang turun 10 Newton, kemudian yang di sebelah sini 30 Newton, di sebelah sini F1, yang ini F2. Nah, ini kita diminta untuk mencari berapa gaya yang diperlukan supaya beam ini ya atau batang ini dia setimbang ya, tidak mengalami gerak secara berputar gitu ya, tidak mengalami gerak secara berputar. The figure give overhead. Can you find the magnitude unknown forces F1 by balancing the forces? Jadi kalau misalnya, nah yang harus kita perhatikan di sini adalah kalau misalnya hanya langsung diberikan begini saja tanpa kita tahu di mana posisi dari sumbu putarnya, ya, maka jelas kita nggak bisa nyari F1 dan F2 secara langsung. Ya, kita nggak bisa nyari secara langsung berapa nilai dari berapa nilai dari F1 dan F2. Nah, jadi kalau misalnya untuk menyelesaikan ini ya, supaya kita mendapatkan berapa nilai F1 dan F2, maka yang harus kita tentukan pertama kali itu adalah di mana sumbu putarnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita taruh sumbu putarnya misalnya di ujung sebelah sini, maka tetap F1 dan F2 kita nggak bisa tahu karena total dari 10 Newton, 30 Newton dan F1 itu akan nanti akan sama dengan F2 gitu ya. Akan sama dengan F2 dan juga ini ada lengannya ya, ada lengannya. Jadi yang 10 Newton ini lengannya itu adalah 4D, yang F1 adalah lengannya 6D kalau misalnya sumbu putarnya di sini.
Kemudian yang 30 Newton itu adalah sama dengan 4D ditambah 2D ditambah D. Sedangkan kalau misalnya yang F2 itu adalah 8D. Nah, itu kita nggak bisa dapatkan. Nah, kalau misalnya kita tetapkan si sumbu putarnya itu di F1 dulu, maka jarak dari F1 ke sini adalah sama dengan 10 Newton dikalikan dengan 2D. Kemudian torsinya yang dari ini adalah 20 Newton dikalikan dengan 6D. Kemudian yang ini 30 Newton dikalikan dengan D, sedangkan yang F2 ini ya berarti ini kan 2D dikalikan dengan F2. Nah, artinya nanti kita bisa dapatkan ya. Nanti akan kita bisa dapatkan bahwa nilai dari F2 itu ternyata adalah sama dengan 65 ya, dari situ. Jadi dari persamaan ini delta sigma ya, ini tuh dari sini. Slide. Ya, ini tuh dari dengan sumbu putar di F1, maka sigma torsi adalah sama dengan ya ini tadi. Ya. Ini ya, tadi dengan sumbu putarnya kita taruh di sini. Ya. Kita taruh di situ, maka nanti 6D dikalikan 20 ya, kemudian dikurangi 2D kali 10 10, kemudian dikurangin lagi T dikalikan 30 ditambah 2D dikalikan 20 ya, kalau nggak salah. Justru F2 ya yang kita pengen tahu ya. F2-nya, oh ya, tapi jaraknya ini 2D. Oke, ini berarti ini F2. F2 sama dengan 0. Ya udah, ini berarti 120D dikurangin 20D dikurangin 30D ditambah 2D F2 sama dengan 0. Ya udah, ini berarti ini 50, berarti ini 70D. Benar, 70D. Benar lagi. 120 kurang 20 100. Oh ya, 70D ditambah 2D F2 sama dengan 0. Ya, maka dari sini akan kita dapatkan benar kita. Ini tar 6D. Ya, jaraknya ini 6D ke atas 20. Kalau yang bawah ini 2D 10. Satu lagi D 30 ya. Bentar. Oh ya, ini ya benar 30, tapi lengannya itu D. Kemudian yang satu lagi itu yang ke atas. Tapi di sini jawaban akhirnya diketahui magnitudonya 65. Dari mana ya? Kok bisa 65? Bentar, ini lengan sini. Tapi waktunya juga udah 8.45. Udah, kalau gitu kita tunda dulu ininya. Kita tunda dulu pembahasannya untuk yang ini. Karena nanti siang kita akan lanjutkan sampai ke gerak menggelinding untuk persoalan ini. Ya, untuk persoalan gerak melingkar ini. Oke, kita tunda dulu pembahasan tentang ini. Untuk kelas nanti siang. Ya, kita ketemu lagi untuk membahas kelanjutan dari gerak melingkar sampai ke ini ya, dinamika rotasi sistem benda tegar sampai ke gerak menggelinding. Oke, saya ini dulu. Stop dulu recordingnya.